واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada doa di hari kelima bulan suci Ramadan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dimasukkan kepada 3 golongan manusia. Yang pertama adalah kita dimasukkan ke dalam golongan mereka yang telah beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan kembali kepadanya. Ini tentu adalah sebagai upaya kita untuk melakukan langkah-langkah berikutnya, untuk melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa, sebagai manusia biasa yang mana kita mendapatkan berbagai tantangan, berbagai musuh di hadapan kita, ada iblis, ada setan, ada sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita, ada kecenderungan-kecenderungan yang mengarahkan kepada kejahatan, dosa, maksiat, dan pelanggaran kepada Allah. Ada setan yang berbentuk manusia di sekitar kita, ada lawan jenis yang juga menjadi ujian kita. Laki-laki diuji dengan perempuan, perempuan diuji dengan laki-laki. Itu semua adalah menyebabkan kita manusia biasa selalu terjerumus dalam kesalahan dan dosa, selalu jatuh dalam lubang pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah istighfar. Langkah yang harus kita lakukan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam doa ini, pertama kita memohon kepada Allah, kita dijadikan sebagai orang yang kembali kepadanya. Bahkan kalau kita menjadikan momen Ramadan sebagai media untuk kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadikan sebagai start jalan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita sudah dianjurkan untuk banyak beristighfar. Di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, di antara amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah, begitu juga kepada sesama manusia. Karena itu di antara sebuah tradisi baik di masyarakat kita Indonesia adalah memohon maaf sesama kita sejak 15 Sya'ban hingga akhir bulan Sya'ban, karena kita ingin memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan lebih bersih. Dan itu artinya adalah karena kita akan melakukan sebuah perjalanan rohani di bulan suci Ramadan ini. Tidak mungkin seseorang akan melaksanakan sebuah perjalanan rohani menuju Allah sebelum dia mensucikan dirinya, sebelum dia meninggalkan beban-beban yang ada pada dirinya, sebelum dia selesaikan berbagai masalah yang ada antara dirinya dengan yang lain. Dan yang kedua di dalam doa ini
yang merupakan juga langkah berikutnya untuk melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memohon ampunan dari segala kesalahan dan dosa, adalah kita memohon kepada Allah agar kita dijadikan sebagai hambanya yang soleh, hambanya yang selalu tekun beribadah kepadanya. Ya Allah, jadikan aku dari hamba-hambamu yang soleh, al-qanitin, yang selalu berbakti, yang selalu beribadah padamu. Soleh artinya adalah kebaikan. Artinya kita adalah selalu melakukan kebaikan. Selalu kita bumikan nilai-nilai kebaikan, sifat-sifat baik, hal-hal yang bermanfaat baik untuk diri kita, begitu juga untuk masyarakat sekitar kita. Karena itu kesalehan bisa saja adalah kesalehan pribadi dan juga adalah kesalehan sosial di tengah masyarakat kita. Tidak mungkin orang menuju Allah ketika dia tidak menjadi orang yang saleh di sekitar masyarakatnya. Tidak mungkin kita akan melakukan perjalanan menuju Allah kecuali kita rajin beribadah. Karena itu pada langkah yang kedua, kita memohon kepada Allah agar kita dijadikan sebagai hambanya yang selalu melaksanakan kesalehan dan ibadah padanya. Dan yang ketiga, kita memohon kepada Allah agar kita dijadikan sebagai mereka yang telah dicintai oleh Allah dan dekat dengannya. Aulia al-muqarrabin. Kita memohon kepada Allah untuk kita dijadikan sebagai kekasih-kekasihnya yang dekat dengannya. Yang ketiga ini adalah merupakan perjalanan lanjutan atau bisa dikatakan sebagai buah daripada dua sebelumnya. Setelah kita memohon ampun, kita melakukan perjalanan dengan berbagai ibadah dan ketaatan, maka Allah akan mengangkat kita. Allah akan mendekatkan kita. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Di saat itulah kita akan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dikasihi oleh Allah, mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dalam doa itu disebutkan bahwa semua permintaan kita itu kita mohon demi atau dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan kasih sayangmu wahai yang maha kasih. Ini juga penting karena segala apa yang kita mintakan dari Allah, kita sama sekali tidak punya kelayakan. Kita sama sekali tidak punya sesuatu yang kemudian kita bisa menuntut Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Allah tidak ada kewajiban untuk menjadikan kita sebagai seorang yang saleh, dicintai dan seterusnya. Tetapi kita mohon itu demi kemurahan Allah, demi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan itu semua, khususnya di bulan suci Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.